Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, salam jumpa kembali dalam Renungan Inspiratif Minggu Biasa ke-24 berdasarkan Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai 35. Perihal mengampuni. Saudara-saudari terkasih, pernah diceritakan bahwa mantan juara tinju kelas berat dunia, Joe Louis, seorang pria berkulit hitam, menginvestasikan sebagian kekayaannya dengan membeli sebuah ladang yang sangat luas. Di ladang itu terdapat pekerja-pekerja yang diwariskan dari pemilik sebelumnya. Pada suatu hari, dia menunggang seekor kuda untuk menginspeksi ladang seluas 250 hektar tersebut. Dalam inspeksi tersebut, dia singgah di sebuah rumah yang bercat putih di salah satu sudut ladangnya itu. Sebagaimana rumah-rumah lainnya, tentu saja rumah itu adalah juga milik Joe Louis yang disewakan kepada para pekerja di ladang itu. Dengan sopan, Joe Louis mengetuk pintu rumah pekerja itu. Seorang tua kulit putih dan istrinya membuka pintu rumah dan mempersilahkan Joe Louis masuk. "Kamu mau apa?" tanya pria tersebut kepada Joe Louis. Joe Louis menjawab sambil memberi hormat, "Selamat pagi, Pak. Saya hanya mau berjalan-jalan sambil menunggang kuda." Lalu orang tua itu berkata, "Kalau begitu, teruskan saja Anda berkuda." Joe Louis tampak sedih lalu bertanya, "Apakah ada masalah?" Orang tua itu menjawab, "Masalah? Tentu saja ada masalah. Orang negro baru saja membeli tempat ini." Joe Louis menunduk merasa malu dan berpikir sebentar lalu berkata, "Saya datang untuk memberi pesan kepada Anda. Saya mengenal baik pembeli yang baru itu. Dia adalah teman saya. Saya disuruh untuk memberikan pesan bahwa Anda tetap boleh tinggal di rumah ini tanpa harus membayar uang sewa rumah. Anda boleh tinggal di sini sampai kapan saja dan tidak akan ada orang yang mengganggu Anda." Sesudah itu, Joe Louis memberikan hormat kepada mereka lalu terus menunggang kudanya sambil bernyanyi. Orang tua kulit putih itu tidak tahu kalau pemilik baru ladang itu adalah Joe Louis, yaitu pengendara kuda tadi. Sekalipun dilecehkan, Joe Louis tidak menaruh dendam, malah bersikap dermawan terhadap orang yang merendahkan dirinya. Saudara-saudari terkasih, pengampunan atau memaafkan orang lain merupakan tema yang seringkali dibicarakan di dalam kitab suci. Bacaan-bacaan liturgi hari ini juga mengingatkan kita akan pentingnya pengampunan. Dalam kitab Putra Sirah, sebagaimana kita dengar dalam bacaan pertama, kita mendengar Tuhan berfirman, "Maafkanlah kesalahan sesamamu, niscaya dosamu akan diampuni." Kemudian di dalam Injil, Petrus bertanya, sampai berapa kali dia harus mengampuni orang yang berbuat salah kepadanya. Yesus menjawab, bukan hanya sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Hal itu berarti bahwa menurut Yesus, kita hendaknya mengampuni orang lain tanpa batas. Saudara-saudari terkasih, Petrus sebagaimana juga orang-orang lainnya berpikir bahwa maaf itu mesti ada batasnya. Menurut tradisi orang-orang Yahudi, orang boleh mengampuni sama saudaranya sebanyak 3 kali saja. Petrus berpikir bahwa dengan mengampuni orang sama saudara sampai 7 kali, dia telah bertindak jauh lebih hebat. Tetapi jawaban Yesus sangat mengejutkan Petrus. Kita tidak boleh menghitung di dalam memaafkan orang lain. Kita mesti mengampuni orang tanpa batas. Alasannya adalah
Karena Allah kita adalah Allah yang mengampuni kita tanpa batas. Oleh sebab itu, kita juga harus mengampuni orang lain tanpa batas. Saudara-saudari terkasih, bagi orang-orang Kristen, mengampuni orang lain merupakan satu syarat supaya dosanya diampuni. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Matius bab 6 ayat 14-15. Hal itu berarti bahwa dosa-dosa kita akan diampuni sejauh kita mengampuni orang-orang yang telah bersalah kepada kita. Dengan demikian, memaafkan atau mengampuni orang lain merupakan salah satu syarat untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena itu, marilah kita selalu berusaha untuk memaafkan atau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Hanya dengan demikian, kita akan mendapat pengampunan dari Allah dan layak memperoleh kehidupan kekal di dalam kerajaan Allah. Semoga Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.